Assalamualaikum Pak Reza, apa kabar? Waalaikumsalam Pak Eko. Kabar baik Pak Eko hari ini Pak Eko. Ceria nampaknya. Alhamdulillah, tetap semangat tentunya Pak Eko. Dari rumah udah mulai ceria ya. Siap Pak Eko, sudah Pak Eko. Baik Pak Reza, Siap. hari ini kan dengar kabar katanya Pak Reza ingin melakukan kegiatan kucing ya? Iya, hari ini kami akan melakukan coaching. Saya sebagai coachnya, nanti coachingnya itu Bu Hermayanti Pak Eko. Benar sekali Pak Eko. Selamat kabar lagi katanya Pak Reza ingin menyampaikan apa kegiatan kucing. Iya, Makanya iya. saya akan mencoba untuk menjadi supervisor. Ah, Baik Pak Reza, siap. ketika kita ingin melaksanakan kucing ini, kira-kira persiapan apa saja nih yang sudah Pak Reza persiapkan? Ya, alhamdulillah Pak Eko. Saya sudah mempersiapkan mulai dari alur, mendengarkan dengan saya nantinya sesuai dengan tahapan-tahapan coaching. Saya akan memberikan pertanyaan yang berbobot, mendengarkan dengan penuh hati, lalu memberikan respon yang baik ya tentunya ya, kepada si coaching, dan menggali mungkin pertanyaan-pertanyaan yang lebih baik lagi tentunya Pak Eko. Jadi persiapan Pak Reza kira-kira ingin menyampaikan menggali nanti kompetensi-kompetensi yang ada pada kegiatan para coach ya. Iya, siap. Jadi Pak Reza nanti kira-kira nih dalam kegiatan coaching ini kompetensi apa sih yang pengen Pak Reza kembangkan? Tentunya yang menarik menggali pertanyaan dari si coach agar dia bisa menyampaikan dengan sepenuh permasalahan dan problem yang dia hadapi. Jadi saya dapat memahami dan bisa nanti sama-sama memberikan ya yang terbaik apa yang harus dia lakukan tentunya Pak Eko. Pak Reza, jadi dalam kegiatan coaching ini selain kompetensi yang ingin dicapai, apa sih harapan Pak Reza pada kegiatan coaching ini? Ya, harapan saya tentunya nanti pada saat coaching nanti Bu Hermayanti dapat memahami baik itu kelebihan dan kelemahan dan apa yang harus dia akan lakukan terhadap permasalahan yang dia nanti hadapi, dan sama-sama bisa memberikan yang terbaik lah terhadap permasalahan yang ada Pak Eko tentunya. Baik Pak Reza, mudah-mudahan kegiatan coaching kita berjalan dengan lancar. Siap. Jadi saya akan memperhatikan saja. Siap, Eko. Pak Reza silakan Siap. melakukan coach kepada coaching kita. Siap, Eko. Siap, Saya siap. bermain pesan. Selamat pagi Bu Hermayanti. Gimana kabarnya pagi hari ini? Sehat Bu ya. Ya, di coaching kita kali ini saya ingin menanyakan nih, ya, kira-kira apa saja nanti yang menjadi permasalahan ataupun yang ingin Ibu ingin sampaikan kepada saya, supaya kegiatannya nanti bisa kita dengar bersama permasalahannya. Ini Pak Reza, ini kita baru masuk tahun ajaran baru ya Pak Reza ya. Siap. Jadi saya mempunyai unek-unek ya, biar sedikit lega saya ingin berbagi sama Pak Reza tentang murid-murid saya yang sepertinya dia kurang aktif gitu Kurang Pak Reza aktif, ya. dalam belajar itu. Saya katakan kurang aktif di sini kalau untuk menjawab secara keseluruhan itu Pak Reza, mereka mau gitu, heboh gitu Iya. kan. Ya saya. Siap. Nah masalahnya itu Pak Reza, ketika disuruh menjawab satu-satu, Mm-mm. yuk siapa yang berani ke depan, yuk siapa yang bisa menjawab ini sendiri. Nah di situ seolah yang tadi ramai tadi mereka diam, pura-pura tidak mendengar pertanyaan saya gitu Pak Reza. Nah padahal setelah waktu saya bertanya secara keseluruhan mereka menjawab. Yang Iya. mereka jawab itu pun sesuai dengan jawaban yang ada pada pikiran saya gitu. Nah cuma masalahnya ketika mereka melakukan sendiri, ditanya sendiri, mereka tidak mau. Siap. Itu Pak Reza. Berarti kalau dapat saya simpulkan, Bu Hermayanti ya, pada saat Ibu mengajar di kelas, ya lalu berdiskusi secara lepas, siswa kayaknya merasa fun, happy, biasa saja, berani untuk berkomunikasi ya Bu Yanti ya. Tapi pada saat nanti udah Ibu lebih bertanya satu persatu tentang
ya persoalan ataupun jawaban-jawabannya mereka takut dan tidak percaya diri, ada rasa kekhawatiran. Ya begitu Bu Yanti ya. Oke, baiklah. Kira-kira apa saja sih faktor menyebabkan murid-murid Ibu Yenti di kelas seperti yang terjadi itu? Sejauh ini Pak, untuk menghadapi yang seperti itu saya sudah bertanya kepada anak-anak secara keseluruhan pertama. Siap. Secara keseluruhan apa sih yang bikin kalian seperti ini gitu. Itu pun dia nggak mau jawab juga Pak, gitu kan. Dia diam. Jadi langkah saya karena nggak terjawab, kalau jawab secara keseluruhan, saya bikinlah pakai kertas. Nah, sekarang coba kalian tuliskan gitu. Apa sih kendala kalian? Kenapa kalian tidak mau menyampaikan pendapat kalian gitu. Ternyata setelah saya kumpulkan Pak Reza jawabannya di situ, takut diejek Bu. Karena itu takut diejek ya? Sama kawan-kawan gitu. Kalau jawaban saya salah diejek. Benar. Nah, itu masalahnya Pak Reza. Dan lagian di sekolah saya itu pun Pak, ejek mengejek ini kayaknya agak susah diminimalisir Pak gitu. Oh gitu Bu ya. Kayaknya udah membudaya. Bu ya. Mengejek gitu. Iya. Benar. Nanti kalau misalnya kawannya salah, senyum lagi. Jadi membuat kawannya itu merasa tidak percaya diri. Minder ya. Benar. Iya Bu. Sepertinya Ibu sudah melakukan ya beberapa trik dan langkah-langkah bagaimana untuk memancing kegiatan belajar di kelas itu menarik Bu ya. Salah satunya tadi kalau nggak salah saya dengan menuliskan di kertas Bu ya. Tentu anak tuh kita dapat nih permasalahannya apa. Ternyata mereka setelah menuliskan dia istilahnya mereka mampu dan bisa gitu ya. Karena ada rasa kekhawatiran tadi takut diejek ya. Oh luar biasa. Oke baiklah Bu. Lalu Bu gini Bu, setelah Ibu tadi sudah melakukan hal-hal yang Ibu lakukan langkah-langkah di kelas untuk memancing anak-anak belajar biar tahu kondisinya bagaimana dan lalu apa yang harus Ibu lakukan, apa ya yang dapat Ibu lakukan terhadap siswa Ibu supaya pembelajarannya makin hidup suasananya? Ya. Sejauh ini baru yang saya lakukan Pak, menerapkan keyakinan kelas. Menerapkan keyakinan kelas. Iya, luar biasa. Nah, kalau misalnya untuk ejek mengejek gitu kan apa yang harus dilakukan. Ya sampai sekarang baru itu Pak. Iya. Baru dapat saya lakukan. Nah, kalau misalnya ada tindakan yang ejek mengejek langsung ditegur gitu kan. Nggak boleh nak kita mengejek gitu. Iya. Apakah Ibu sudah pernah berkoordinasi dengan orang tua siswa mengapa tingkah atau tindakan anak-anak ini agak sedikit suka mengejek temannya? Karena faktor anak-anak ini kan kebiasaan dari rumah bisa jadi Bu ya, karena kita di sekolah ini kan waktu kita sangat minim dan latar belakang mereka juga berbeda. Nah, apakah Ibu sudah pernah berkoordinasi dengan orang tua bagaimana tingkat kenakalan anak-anak ini sepertinya ini agak lain gitu? Disitulah Pak ya, kayaknya masalah saya itu di situ letaknya. Orang tua rata-rata di tempat lingkungan kami mengajar itu terkadang mereka yang kayaknya memberikan contoh ya kepada anak-anak itu yang dia lakukan lah gitu. Banyak kan mereka tuh melepaskan gitu. Kalau di sekolah ya udah terserah gurunya gitu. Iya siap. Itu banyak seperti itu. Kayaknya itu tadi orang tua mungkin kalau saya suruh bicara dengan orang tuanya, saya panggil orang tuanya, udah Bu, sudah kami larang gitu kan. Kami sudah memberitahukan gitu. Ya cuma sampai di situ saja gitu. Tapi ya nanti akhirnya anaknya kalau saya tanya gimana orang tua di rumah gitu, dan anak-anak yang main dia polos ya Pak ya. Iya benar. Karena tingkah laku yang diberikan anak yang sampai anak di sekolah itu memang ada faktor dari rumah. Gitu. Benar. Nah, situ kesulitan saya itu tadi karena orang tuanya itu memberikan contoh. Gitu, benar. Oke. Ya dapat saya simpulkan tadi dari perbicaraan kita, Ibu berarti sudah melakukan ya berkomunikasi sama orang tuanya Bu ya. Memang tidak sepenuhnya kadang orang tua ini mengikuti apa yang kita harapkan. Kadang orang tua ini banyak membela anaknya, kadang gitu Bu ya, menutupi nih keburukan anaknya bagaimana sehingga membuat kita kerepotan gitu tuh Bu Yanti ya. Oke, iya. Kira-kira nih Bu Yanti, ini kita udah masuk kepada tahap yang terakhir nih Bu Yanti ya, itu masalah tanggung jawab. Apa nih rencana kedepannya yang harus Ibu lakukan nih terhadap kondisi siswa di kelas Bu Yanti terhadap anak-anak yang luar biasa ini? Rencana saya ke depan itu tadi Pak, saya merupakan pendekatan individual gitu kan.
Iya. Jika ada kawan-kawan yang mengadu, Bu, itu saya diajak lagi gitu kan. Iya. Ya, paling saya panggil, nggak boleh seperti itu lagi ya. Gitu Iya, kan. iya benar-benar. Nanti kalau misalnya jika kawan nanti memberikan jawaban gitu kan yang tidak sesuai dengan kita, ya udah kita juga bisa kok menyanggah tapi dengan cara yang sopan gitu. Benar. Kalau jawaban kawan tidak baik, tidak bagus, tidak sesuai dengan yang kita inginkan, kita bisa menyanggah tapi cara sopan. Kita nggak boleh mengejek, kita nggak boleh merendahkan dia. Iya Bu, gitu. Oke, berarti dalam pemberian nasihat Bu ya langsung ya. Begitu kita nampak anak ya, yang langsung agak aneh nih, langsung kita panggil, kita beri nasihat Bu ya. Mudah-mudahan dia dapat paham gitu apa yang dilakukan salah. Benar Bu ya, seperti itu Bu ya. betul, Pak. Iya. Berarti dari kegiatan ini kira Bu, kira-kira siapa sih rekan ataupun kawan yang bisa membantu Ibu dalam melaksanakan kegiatan tersebut? Ya. Saya berharap sekali nih Pak, karena saya wali kelas, guru kelas ya Pak ya. Siap. Nah selain guru kelas kan nanti ada guru bidang studi juga tuh. Iya. Nah, saya juga bertanya sama kawan, ternyata ya seperti itu murid di kelas saya gitu. Oh iya. Ya rata-rata seperti itu dia. Memang itu Bu Yanti. Nah nanti saya berharap dengan kawan-kawan saya lah, dengan kawan-kawan guru Benar, bidang benar, studi benar. yang masuk ke kelas gitu kan, Siap. untuk mendeteksi ataupun memberikan teguran, memberikan nasihat kepada Iya. murid-murid saya sehingga mereka bisa termotivasi gitu kan, Motivasi Bu ya. hilang ejek-mengejek tadi dan Iya. timbul rasa percaya diri gitu bagi Benar. murid-murid saya di kelas gitu. Luar biasa ya. Berarti di sini kolaborasi dengan kawan sudah luar biasa Bu ya. Ingin melakukan perubahan pada anak-anak kita supaya dia bisa menjadi orang lebih baik Bu ya. Iya. Kira-kira nih kapan rencana tersebut akan Ibu lakukan? Ya, secepatnya Pak, biar Secepatnya. proses kegiatan belajar mengajar lebih lancar, kompetensi anak pun belajar di sekolah pun lebih baik gitu kan. Iya. Secepatnya akan saya lakukan Pak. Oke, luar biasa Bu ya. Berarti memang harus diterapkan Bu ya dengan kegiatan yang telah kita melakukan coaching ini. Gak usah lama-lama, langsung saja seperti itu Bu ya. Langsung action. Oke, baiklah Bu, ini kita sudah di penghujung dari coaching kita kali ini nih. Apa sih yang dapat Ibu rasakan, kesimpulan yang dapat kita ambil? Ya hasil coaching ini Pak, saya sudah berbagi kepada Bapak gitu kan Iya, ya. benar. Udah nampak lah arah mana yang akan saya lalui, yang akan Benar, saya benar, lakukan gitu kan. Benar. Mudah-mudahan apa yang menjadi unek-unek saya selama ini nyampe di kelas lagi nanti saya bisa Iya. laksanakan. Oh, gitu. Murid-murid Benar. saya bisa aktif belajar lagi Siap. dan siap untuk mendapatkan hasil yang baik Bapak. Oke, mantap luar biasa Bu ya. Tetap semangat Bu Yanti ya. Bapak. Oke, luar biasa, mungkin itu saja Bu Yanti ya karena keterbatasan waktu kita ya. Karena ini pun sepertinya sudah sholat zuhur. Nah, mungkin saja kita sudahi dengan wabillahi. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sama-sama. Terima kasih Pak. Siap, sama-sama Bu. Gimana Pak Reza? Alhamdulillah Pak, Selesai ya? selesai Pak, walaupun sedikit gugup, grogi Pak ya. Rupanya nggak semudah yang kita bayangkan Pak ya. Iya, dalam kucing orang itu memang seperti itu. Iya. Bagaimana nih perasaan Pak Reza setelah berkucing? Ya, perasaannya pada saat kita mengcoaching, ya kita memang harus melakukan pertama sekali persiapan memang harus udah matang Pak ya. Ya. Kita membuat pertanyaan yang harus kita sampaikan. Semoga nanti apa yang menjadi permasalahan coaching dapat kita dengar sepenuhnya dan bisa kita arahkan kira-kira apa yang harus dilakukan. Nah, seperti itu. Nah, setelah itu kita juga dapat nanti menjelaskan kepada dia kalau memang ada yang salah, maka dia akan memahaminya bahwa di mana letak kesalahannya dan bagaimana cara dia untuk memperbaikinya. Berarti seperti itu, Pak. Dari kompetensi yang sudah Pak Reza lakukan tadi, kompetensi present, mendengar terbaik, kemudian memberikan pertanyaan yang membobot. Iya. Kira-kira nih dari kompetensi tadi mana yang nyaman nih Pak Reza lakukan, yang mana sering yang Pak Reza lakukan? Pertama sekali mendengarkan dengan aktif Pak ya, lalu memberikan respon yang terbaik supaya dia merasa nyaman sama kita. Lalu sesekali saya juga membuat kesimpulan supaya saya tidak lari daripada topik pembicaraan Pak. Nah, Baik, terima kasih Pak Reza. Dan selanjutnya menurut Pak Reza nih, apa lagi kegiatan sekarang? Apa kegiatan sekarang ini yang dapat apa kira-kira dari kegiatan tadi
kesimpulan Pak Reza yang menyelesaikan dari permasalahan yang kita itu apa? Iya. Mungkin dari kegiatan coaching tadi sama Bu Damayanti, kami dapat memahami tentang kondisi beliau dan saya juga dapat merasakan memang sulit menjadi wali kelas di sekolah dasar karena beragam karakter siswa yang dihadapinya, tentu anak-anak yang masa-masa rasa bermain ya, masa SD itu kan masa bermain ya Pak, masa bermainnya memang harus habis. Nah mungkin ada pola asuh sama orang tua yang salah sehingga pada saat di sekolah mencari perhatian lebih sehingga menjadi kewalahan bagi guru yang menangani anak tersebut Pak. Tapi alhamdulillah Bu Yenti tadi sudah tahu dengan langkah-langkah dan caranya. Beliau juga tadi sudah berjanji akan melakukan beberapa kiat-kiat yang akan dia lakukan setelah coaching nanti Pak. Dan mudah-mudahan tadi saya juga sudah mendengarkan kegiatannya akan secepatnya dilakukan Pak. Menurut Pak Reza, apa kira-kira kegiatan tadi itu bisa lah ya menyelesaikan masalah? Siap, bisa Pak, bisa Pak. Iya, ya, baik, terima kasih. Kemudian ini masuk pada penghujung kegiatan kita, harapan ya, Iya. Pak Reza setelah melakukan kegiatan coaching ini. Harapan kita bersama pertama sekali kita dapat mendengarkan setiap permasalahan yang ada pada rekan-rekan kita itu menjadikan suatu kenyamanan bagi mereka, dan kita bisa menjadi orang yang luar biasa, dapat membantu dan mendengarkan setiap permasalahannya. Tanpa kita bantu, mereka sudah merasa berterima kasih pada kita. Nah, karena pada saat kita mengajar nantinya, tentu tidak sama semua orang. Mereka memiliki beban dan adanya faktor yang menghambat pada saat mereka ingin mengajar di kelas. Nah, ini harus diselesaikan. Karena kalau mereka tidak meluahkan, tidak menyampaikan, kasihan nanti di kelas mereka menjadi terbebani dan proses pengajaran juga tidak bagus. Nah, jadi dengan kegiatan adanya coaching ini, kita sudah juga melakukannya. Harapan kita juga semua, semoga kawan-kawan yang sedang menghadapi masalah langsung tercerahkan dan bisa mencari solusi yang terbaik, tidak harus terbebani. Nah, jadi seperti itu, Pak. Baik, Pak Reza, terima kasih. Kegiatan coaching kita telah berjalan dengan lancar. Iya, Pak. Dan semua yang kita inginkan dapat terlaksana. Terima kasih Pak Reza. Sama-sama, Pak. Dan assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Berapa menit, Kak? 17 menit. 17.